Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulaiman Abdur Rasyid. Di sini saya akan mempresentasikan konsep rancangan desain, yaitu jembatan penyeberangan orang. Isu objek. Saya merancang jembatan ini berdasarkan isu, yaitu yang pertama adalah stasiun merupakan penghubung antara Kota Malang dengan kota lain. Kemudian yang kedua, stasiun juga merupakan tempat kedatangan dan berkumpulnya wisatawan. Nah, bagi wisatawan, butuhnya informasi terkait identitas Kota Malang sangatlah penting. Kemudian yang keempat adalah setiap wisatawan tentu membutuhkan tempat peristirahatan sebelum melakukan perjalanan ke tempat yang dituju. Kemudian di seberang stasiun terdapat taman kota. Taman kota, selain taman kota juga ada food court yang mana bisa menjadi tempat peristirahatan bagi para wisatawan. Kemudian isu yang terakhir adalah kepadatan lalu lintas membuat wisatawan kesulitan untuk menyeberang. Jadi rancangan jembatan ini memiliki tujuan antara lain yaitu pertama mempermudah wisatawan untuk menyeberang. Kemudian tujuan yang lainnya adalah dapat menjadi sarana informasi dan promosi. Kemudian jembatan ini diharapkan juga dapat menjadi ikon Kota Malang. Dalam rancangan jembatan penyeberangan ini terdapat beberapa kode desain yang telah disepakati oleh kelompok, yaitu antara lain bentuknya yang dinamis. Kemudian yang kedua atap miring, yang ketiga warna netral, yang keempat penggunaan vegetasi. Dan ada dua keunikan yang saya tambahkan di sini, yaitu akses saling berhubungan dengan yang lain. Kemudian yang terakhir adalah dapat memuat informasi dan promosi bagi Kota Malang. Saya lanjutkan ke fungsi dan fasilitas. Jembatan penyeberangan orang atau disingkat JPO adalah fasilitas pejalan kaki untuk menyeberang jalan yang ramai dan lebar dengan menggunakan jembatan, sehingga orang dan lalu lintas kendaraan dipisah secara fisik. Jembatan penyeberangan orang ini standar tingginya adalah minimal memiliki tinggi 7 meter dan lebar 7 sampai 8 meter. Jembatan ini sendiri berfungsi yang terbagi dari fungsi primer, sekunder, dan penunjang. Fungsi primernya yaitu adalah jembatan itu sendiri. Kemudian sekundernya yaitu tentu saja tangga. Dan saya menambahkan beberapa fungsi penunjang, yaitu fungsi informasi dan promosi, kemudian toilet, dan vegetasi. Di sini saya menggunakan pendekatan arsitektur transformasi tradisional. Transformasi memiliki arti perubahan rupa, bentuk, sifat, fungsi, dan sebagainya. Definisi arsitektur transformasi secara luas adalah proses perubahan bentuk di mana bentuk mencapai tahap akhir dengan merespon beragam dinamika eksternal dan internal. Itu adalah menurut Anthony C. Antoniades. Di dalam pendekatan arsitektur transformasi tradisional ini terdapat 3 prinsip utama, yaitu prinsip internal, prinsip eksternal, dan artistik. Prinsip internal itu sendiri terbagi menjadi fungsi, ruang, aktivitas, dan pengguna. Sedangkan eksternal sendiri terdiri dari orientasi, sensori, tapak, view, iklim, dan lingkungan. Kemudian yang terakhir, setelah melakukan tahap internal dan eksternal, yaitu adalah artistik, di mana artistik itu sendiri terdiri dari massa, bentuk, fasad, kemudian dilanjutkan menjadi struktur dan utilitas. Kemudian saya lanjutkan ke kajian preseden. Jembatan penyeberangan orang di stasiun Kota Malang ini saya menggunakan preseden yaitu Pont de Bondy Metro Station karya Bjarke Ingels Group yang terletak di Paris. Luas tanahnya yaitu 10.000 meter persegi. Nah, di sini saya menggunakan mengambil prinsip-prinsip transformasi tradisionalnya, yaitu yang pertama, langkah pertama di dalam rancangan ini yaitu
menyediakan bentuk dasar, di mana bentuknya itu terbuat dari satu bidang yang melingkar, satu bidang panjang yang melingkar. Kemudian langkah keduanya di sini langkah keduanya konsep eksternal. Melakukan konsep eksternal yaitu terdiri dari tapak, analisis tapak, orientasi dan sirkulasi. Jadi di situ dilakukan penentuan kemana exitnya, di mana entrance-nya, kemudian sirkulasinya bagaimana. Baru langkah yang terakhir yaitu langkah ketiga, konsep internal, di mana di situ terdapat fungsi ruang dan terakhir adalah artistik. Saya lanjutkan ke analisis tapak. Lokasi tapak yaitu terletak di Jalan Trunojoyo, Kota Malang. Batas utara adalah Monumen Juang. Kemudian batas selatan adalah area pertokoan. Di sini ada area pertokoan. Kemudian batas timur yaitu Stasiun Kota Malang itu sendiri, dan barat adalah Taman Sriwijaya. Nah, di sini ada Balai Kota Malang. Kemudian Stasiun Kota Malangnya terletak di sini. Pembagian tapak. Nah, tapak ini dibagi menjadi 5 sesuai anggota kelompok, yaitu 5 yang mana terdiri dari ada halte, kemudian taman baca, kafe, parkiran, dan tapak milik saya yaitu jembatan penyeberangan. Perancangan jembatan penyeberangan orang sebagian besar menggunakan tapak di sisi jalan karena tidak terlalu banyak membutuhkan lahan yang besar kecuali di seberang jalan. Nah, di sini ada beberapa notasi, yaitu pertama jalan utama yang ditunjukkan oleh panah menyambung, kemudian jalan sekunder, panah yang putus-putus, kemudian kebisingan. Kebisingan paling utama yaitu adalah terletak di jalan dan bersumber dari jalan, sedangkan di bagian selatan dan barat kebisingan rendah karena terletak di bersumber dari pemukiman dan pertokoan. Keterangan tapak perancangan. Nah, di sini yang pertama adalah menggunakan sisi jalan sebagai tapak perancangan. Kemudian yang kedua terbagi menjadi 2 bagian, yaitu tapak sisi timur dan sisi barat. Nah, di sini lebarnya sendiri, luasannya sendiri, sisi timur memiliki 10 kali 74 meter. Kemudian yang sisi barat 8 kali 74 meter. Nah, saya lanjutkan ke view. Di sini saya memilih beberapa view potensial karena jembatan itu sendiri adalah merupakan objek outdoor. Jadi tidak bisa dilihat secara interior masih sementara. Jadi view-nya ini, yang view pertama saya ambil dari Jalan Trunojoyo yang mana terletak di depan stasiun. Kemudian yang view dari selatan yaitu yang ini terletak dari selatannya stasiun. Nah, jadi di sini adalah view potensial di mana orang bisa melihat jembatan ini secara langsung. Nah, ini ada beberapa masukan untuk menggunakan bagian ruang tunggu dari stasiun sebagai entrance jembatan penyeberangan, dan untuk exitnya menggunakan sedikit area taman sebagai akses keluar jembatan penyeberangan. Saya lanjutkan ke analisis ruang. Sebelumnya, seperti yang saya jelaskan, fungsi jembatan ini terdiri dari jembatan, tangga, informasi, vegetasi, dan saya tambahkan spot selfie. Sedangkan sirkulasinya terdapat 2 kelompok pengguna yang keluar dari stasiun, yaitu yang ingin menyeberang dan yang tidak. Yang pertama yang tidak, yang sebelah sini, yaitu pertama keluar dari stasiun, kemudian ke ruang tunggu, langsung langsung naik kendaraan. Sedangkan yang melewati jembatan yang ingin ke taman, jadi sirkulasinya keluar dari stasiun, kemudian naik tangga jembatan, kemudian menyeberang, foto, melihat pemandangan, kemudian turun jembatan, baru yang terakhir ke taman, ke parkiran, ke food court, atau ke tujuan yang lain. Dan ini adalah sedikit gambaran konsep
konsep secara umum di mana jembatan ini terletak di selatannya stasiun. Saya lanjutkan ke konsep bentuk dasar. Konsep bentuk dasar ini berawal dari batasan tapak yang ditransformasikan secara 3 dimensi. Yang pertama ini adalah tapak 2 dimensi, yang mana tadi terbagi 2, yaitu antara barat dan timur, kemudian ditransformasikan 3 dimensi sesuai fungsi. Jadi yang fungsi warna hijau ini adalah menjadi tangga, kemudian yang biru ini jembatannya. Kemudian transformasi sesuai sirkulasi. Jadi yang pertama yang sebelah kanan ini arahnya karena ke arah stasiun, kemudian menyeberang baru ke arah taman. Jadi sesuai sirkulasi, jadi sudah menentukan orientasi dan arahnya. Kemudian yang terakhir adalah penyesuaian dengan standar kemiringan tangga. Tangga ini saya berikan kemiringan 15 derajat karena memikirkan standar minimal kan 30 derajat, sedangkan 15 derajat saya harapkan bisa menjadi lebih landai karena jembatan ini dapat menjadi tempat yang santai juga. Kemudian yang ke tahap kelima, efektif dan efisiensi. Nah, karena 15 derajat ini terlalu landai, jadi tangganya menjadi sangat panjang. Jadi untuk efektif dan efisiensi bangunan ini juga, saya membelokkan tangganya menjadi bentuk letter U. Kemudian baru yang estetika, yang mana estetika ini masih belum mencapai tahap final, jadi estetikanya masih sampai di sini. Dan ini saya melanjutkan ke konsep ruang, yang mana konsep ruang ini terdiri dari beberapa fungsi. Pertama jembatan, tangga, informasi dan promosi, spot selfie, dan vegetasi. Karena ruang yang bisa dipakai hanyalah di bagian jembatan, jadi saya memaksimalkan di bagian jembatan sebagai beberapa ruang, maksudnya beberapa fungsi yang terdapat di dalamnya. Antara lain adalah layar video informasi dan pariwisata. Kemudian ada vegetasi dan area foto. Jadi tampaknya seperti ini, di mana orang bisa melihat-lihat pemandangan, kemudian di sini ada atap. Nah, untuk vegetasinya saya merencanakan untuk memberikan vertical garden di samping-samping dan vertical garden di kantung. Nah, sampai di sini mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.